Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini sampai selesai. Senang sekali bisa berjumpa kalian pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini ibu akan membahas materi bahasa Indonesia tentang jenis-jenis paragraf. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di kelas 5, anak-anak sudah mengenal jenis paragraf sesuai dengan letak kalimat utamanya. Jadi anak-anak, jenis-jenis paragraf itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan isi dan tujuannya. Nah, untuk paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya, di kelas 5 Ibu sudah pernah menyampaikan kepada kalian semuanya, ada dua paragraf jika dilihat dari letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan simpulan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan uraian atau penjelasan-penjelasan khusus. Jadi sifat teksnya dari hal umum menuju hal khusus. Nanti kita akan lihat contohnya sekilas ya. Kemudian yang kedua, paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya ada paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf diawali dengan uraian atau penjelasan-penjelasan. Bisa disebut juga dengan kalimat penjelas. Di kelas 4 kalian mengenalnya dengan gagasan pendukung. Jadi bermula dari uraian-uraian, kemudian di akhir paragraf disimpulkan. Nah, simpulan di akhir paragraf inilah kalimat utamanya. Jadi sifat teksnya adalah dari khusus menuju ke umum. Nah, bagaimana contohnya? Nanti akan Ibu tampilkan di video ini. Nah, sekarang penggolongan paragraf yang kedua. Jenis-jenis paragraf dilihat dari isi dan tujuannya. Jadi anak-anak, penulis menulis paragraf itu mempunyai tujuan. Ada yang tujuannya untuk menyampaikan cerita. Ada tokoh, ada peristiwa. Kemudian ada penulis yang menulis paragraf itu untuk menyampaikan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan yang biasa kalian lihat di buku-buku materi pelajaran di sekolah. Kemudian ada paragraf yang tujuannya untuk memengaruhi pembaca, mengajak, mengimbau pembaca untuk melakukan sesuatu yang penulis inginkan. Kemudian ada lagi paragraf yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain agar pendapatnya itu diterima oleh orang lain, tetapi paragraf ini sifatnya ilmiah. Biasanya penulis akan mencantumkan hasil riset atau hasil penelitiannya, kemudian disampaikan ke dalam teks. Nah, bukankah pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar tentang teks laporan investigasi? Nah, teks laporan investigasi ini termasuk salah satu paragraf yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu kembali kepada tadi, bahwa jenis-jenis paragraf jika dilihat dari isi dan tujuannya itu dikelompokkan menjadi 5 anak-anak. Yang pertama adalah paragraf deskripsi, kemudian kedua ada paragraf narasi, yang ketiga ada paragraf persuasi, 4 ada paragraf eksposisi, dan yang kelima ada paragraf argumentasi. Nah, nanti yang kita pelajari di kelas 5 ini adalah paragraf deskripsi, narasi, persuasi, dan eksposisi. Untuk sementara, paragraf argumentasi
tidak dipelajari di tingkat sekolah dasar, tetapi nanti kalian akan belajar di tingkat SLTP nanti. Sebenarnya anak-anak dari keempat paragraf ini juga ada jenis-jenisnya, dipecah-pecah lagi menjadi bagian kecil-kecil, tetapi khusus untuk kita, untuk pemula, Ibu akan menyampaikan dasar-dasarnya saja. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan pada paragraf pertama, yaitu paragraf deskripsi. Apa itu deskripsi? Anak-anak di kelas 4 sudah sering disuruh oleh ibu gurunya untuk mendeskripsikan suatu benda atau mendeskripsikan suatu tempat atau apa saja. Kita sebut saja istilahnya sebagai objek. Jadi, deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan jelas, dengan terperinci, sehingga orang yang membaca teks tersebut seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, memahami langsung apa yang penulis tulis di dalam teks tersebut. Jadi istilahnya paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata. Oke anak-anak, salah satu contoh teks deskripsi adalah itu tadi, deskripsi tentang suatu benda, ruangan, pemandangan alam, dan apa saja bisa kita deskripsikan, ya anak-anak ya. Oke, nanti contohnya akan Ibu tampilkan, Ibu bacakan saja contoh paragraf deskripsi. Pemandangan di Desa Sukamaju sangat menarik. Di kanan dan kiri jalan desa yang belum diaspal itu masih banyak tumbuh pohon yang rindang. Sejauh mata memandang, tampak hamparan sawah yang hijau. Sungai berkelok-kelok dengan airnya yang jernih dan belum tercemar. Banyak anak-anak bermain dan berkejar-kejaran di pematang sawah. Mereka tidak khawatir akan tertabrak kendaraan karena jalan masih sepi. Suara kicauan burung dan gemericik air mengalir menambah indahnya suasana di Desa Sukamaju. Nah anak-anak, yang Ibu bacakan tadi adalah contoh paragraf deskripsi. Bagaimana ketika Ibu membacakan, apakah kalian bisa membayangkan objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Ya, benar. Jadi, dengan membaca teks tadi yang Ibu bacakan, kita bisa membayangkan bagaimana Desa Sukamaju itu, lingkungannya seperti apa, kemudian yang didengarnya gemericik air seperti apa, itu bisa dibayangkan oleh pembaca jika memang membacanya dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi. Ya. Oke, itu paragraf deskripsi. Kemudian yang kedua adalah paragraf narasi. Anak-anak pernah membaca cerita kan? Cerita fiksi baik yang ada di buku-buku perpustakaan, buku cerita anak maupun cerita-cerita yang ada di buku tema kalian. Nah, paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan ditulis menurut kronologisnya. Apa itu kronologis? Urutan waktu kejadiannya. Dari awal, tengah, sampai akhir peristiwa, penulis susun dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga runtut atau berurutan kronologisnya ya. Biasanya teks ini dapat kita jumpai tadi di cerita pendek, di novel dan cerita-cerita fiksi lainnya. Ciri khasnya adalah kita bisa menandai suatu paragraf itu adalah paragraf narasi. Satu, jika ada peristiwa. Kemudian di dalam peristiwa itu ada tokohnya. Nah, itu sudah bisa dijelaskan bahwa di situ adalah paragraf narasi. Oke anak-anak, kalian sudah kelas 6, sedangkan paragraf deskripsi dan narasi waktu di kelas 5 Ibu sudah pernah kenalkan kepada kalian dan kalian sudah pernah mencoba. Nah, hari ini kita berkuat lagi ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut. Oke, oh iya, contohnya belum. Ibu bacakan contoh paragraf narasi. Apakah benar itu ada peristiwa dan tokoh dan disusun sesuai dengan urutan waktunya atau kronologisnya? Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Nanti Ibu juga bisa tampilkan di layar.
Contoh paragraf narasi. Pada hari Senin lalu, ketika aku dan keluargaku pergi ke rumah nenek, terjadi kecelakaan antara sepeda motor dan truk. Kecelakaan itu terjadi di jalan antar provinsi, antara Balikpapan dan Bontang. Ayah menghentikan mobil sejenak untuk menolong korban kecelakaan. Sedangkan aku, ibu, dan adik tetap berada di dalam mobil. Jalan menjadi macet karena badan truk melintang di tengah jalan. Nah, sudah bisa dipahami bedanya antara deskripsi dan narasi? Kalau paragraf narasi, ciri khasnya adalah ada peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi dalam teks yang ibu baca tadi? Adalah peristiwa terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dan truk. Ada tokohnya siapa? Tokohnya tadi ayah, aku, ibu, dan adik. Oke, itu ciri khas paragraf narasi. Kemudian yang ketiga ada paragraf persuasi. Pernah mendengar kata persuasi? Persuasi itu artinya adalah pengaruh. Jadi, paragraf persuasi itu berisi bujukan. Ya, istilahnya bujukan halus. Atau ajakan kepada orang lain atau imbauan kepada orang lain dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Sehingga orang lain itu mau melakukan sesuatu seperti apa yang diharapkan oleh penulis. Kalimatnya biasanya dibuat semenarik mungkin agar dapat meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Ciri khususnya biasanya kata kuncinya adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu apa? Ada kata marilah, ayo, segera lakukan, dan lain-lain. Itu adalah kalimat ajakan. Untuk seterusnya nanti kita akan latihan apa saja kalimat ajakan itu, ciri khasnya. Oke. Selanjutnya ibu akan tampilkan nanti teks persuasi dalam layar. Sebelumnya ibu bacakan dulu. Memberantas nyamuk demam berdarah dapat dilakukan dengan gerakan 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Menutup tampungan air agar tidak dijadikan sarang nyamuk, menguras bak mandi atau tampungan air minimal seminggu sekali, mengubur barang-barang yang dapat dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk, dan selain itu dapat juga dilakukan dengan membakar sampah berupa botol dan kaleng-kaleng bekas. Dengan menjaga kebersihan lingkungan seperti yang kita lakukan agar pencegahan penyakit demam berdarah dapat kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita galakkan gerakan 3M secara serentak agar lingkungan kita bebas dari penyakit demam berdarah. Oke, sudah paham anak-anak? Jadi, di teks yang barusan ibu bacakan dan kita tampilkan di layar, itu adalah mengandung ajakan. Ada kata kuncinya? Ya, kata kuncinya di kalimat terakhir. Oleh karena itu, marilah kita galakkan gerakan 3M secara serentak sampai selesai. Itu adalah kalimat ajakan. Artinya, di dalam paragraf ini penulis ingin menyampaikan imbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan 3M dalam rangka mencegah penyakit demam berdarah. Oke ya. Biasanya paragraf persuasi dapat ditemui di teks pidato-pidato persuasi. Oke, kita lanjutkan. Keempat adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi mirip seperti paragraf persuasi, tetapi di dalam paragraf eksposisi tidak mengandung ajakan apapun, bersifat netral. Jadi penulis ingin menyajikan informasi yang berdasarkan penelitian, tidak direka-reka atau bukan pendapat pribadi. Ini paragraf eksposisi. Tujuannya apa? Supaya pembaca memahami atau dapat mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru dari paragraf yang penulis tulis. Baiklah, ibu akan baca contoh paragraf eksposisi. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.
nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue menggigit seseorang dan menularkan kepada orang lainnya. Nyamuk Aedes aegypti dapat terbang sejauh 100 meter hingga proses penularannya sangat cepat. Nah, ini dia. Apa bedanya dengan paragraf persuasi? Hampir sama. Paragraf eksposisi ditulis berdasarkan penelitian, berdasarkan referensi-referensi buku ilmu pengetahuan, berdasarkan riset dan jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi isi paragraf eksposisi ini adalah akurat, sesuai dengan pengetahuan yang sebenarnya. Jadi eksposisi itu tidak direka-reka atau tidak dibuat-buat. Bahkan eksposisi ini dapat dijadikan sumber pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkannya, termasuk kita semuanya, Nana ya. Jadi di dalam paragraf eksposisi ini murni penulis ingin menyampaikan ilmu pengetahuan baru atau informasi baru yang berdasarkan riset, penelitian, atau berdasarkan artikel-artikel yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada ajakan atau pengaruh apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Sebenarnya paragraf argumentasi tidak dipelajari di tingkat essay, namun nggak apa-apa, Ibu sampaikan saja. Kalau paragraf argumentasi itu adalah paragraf yang ditulis seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat-pendapatnya kepada orang lain agar orang lain menerima pendapat-pendapat itu. Tentu saja pendapat-pendapat yang ditulis dalam paragraf argumentasi ini sebelumnya sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan kajian ilmiah oleh penulis, kemudian ditulis dalam bentuk teks. Nah, tetapi kajian atau penelitian itu dilakukan pribadi oleh penulisnya, jadi belum diakui secara dunia bahwa informasi yang disampaikan dalam paragraf argumentasi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, fungsinya di sini adalah penulis ingin menyampaikan ide itu supaya diterima, supaya pendapatnya itu diterima oleh orang banyak, sehingga menjadi teori baru dalam istilahnya ilmu pengetahuan. Munculnya teori-teori baru itu melalui tahap argumentasi. Jadi sejauh mana penulis bisa mempertanggungjawabkan, memberikan argumentasi atau alasan yang masuk akal sesuai dengan ilmu pengetahuan, kemudian dia teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pendapatnya akan diterima oleh umum, oleh orang banyak, dan menjadi teori baru dalam ilmu pengetahuan. Oke ya, agak tinggi bahasanya ya. Biasanya argumentasi ini bisa kita temui dalam tugas-tugas, misalnya tugas-tugas kakak kuliah, misalnya tugas skripsi, tugas akhir kuliahnya itu bentuknya adalah paragraf argumentasi, karena di situ penulis menyampaikan pendapat tapi disertakan dengan alasan-alasan yang sudah dikaji sebelumnya menurut penulis secara ilmiah. Oke, anak-anak ya. Baik, Ibu sudah sampaikan keempat paragraf tadi, yaitu deskripsi, narasi, persuasi, dan eksposisi. Untuk selanjutnya, nanti kita akan belajar bersama-sama mengidentifikasi jenis-jenis teks ini ke dalam tugas-tugas yang akan Ibu kirim setelah ini. Baiklah anak-anak, bagaimana penjelasan hari ini? Bisa dipahami? Oke, baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya nanti tugasnya adalah kalian banyak-banyak membaca berbagai macam paragraf, kemudian coba kalian kaitkan paragraf yang kalian baca itu dengan materi hari ini. Paragraf apakah yang kalian baca itu? Oke? Baiklah anak-anak, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah bergabung, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian terima dengan baik dan selanjutnya dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.